Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 200902501018. Kelas A, Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu analisis korelasi dan regresi linear berganda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis linear berganda. Analisis linear berganda adalah salah satu bentuk analisis regresi linear di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis regresi adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya. Adapun contoh dari variabel bebas X yang mempunyai Y dalam masalah sosial ekonomi, yaitu variabel X sama dengan tingkat sosial ekonomi, variabel tak bebas Y adalah tingkat moralitas, variabel tak bebas Y adalah tingkat pengangguran, variabel tak bebas Y sama dengan tingkat pendidikan, dan variabel tak bebas Y adalah tingkat kelaparan. Dan contoh variabel tak bebas Y dalam kegiatan LDKM, yaitu variabel tak bebas Y adalah disiplin diri, variabel bebas sama dengan jumlah peserta, variabel tak bebas Y adalah tingkat kepuasan peserta, dan variabel bebas sama dengan jumlah hiburan dan kegiatan. Yang kedua yaitu manfaat persamaan linear berganda. Manfaat dari persamaan linear berganda yaitu memiliki manfaat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas diketahui nilainya. Yang ketiga itu arti dari koefisien parsial dan koefisien determinasi parsial. Nah, di sini korelasi parsial adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, di mana variabel bebas lainnya dianggap berpengaruh. Dan ini pengertian dari Irianto tahun 2006. Dan adapun koefisien determinasi adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam modal. Yang keempat, contoh arti koefisien regresi parsial. Nah, koefisien regresi parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen, atau digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memproduksi variabel independen atau tidak. Nah, contoh penggunaannya adalah ketika menghitung harga saham dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dengan begitu, didapat variabel dependen, yaitu harga saham, dan variabel independen, rasio keuangan terhadap harga saham. Yang kelima, apa arti perkiraan interval koefisien regresi parsial? Perkiraan interval koefisien regresi parsial digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digenerasikan. Yang keenam, uji parsial dengan kriteria uji T dan uji simultan dengan kriteria uji F, dan apa saja langkah-langkah dari masing-masing. Nah, di sini uji koefisien regresi F. Rumus mencari F hitung adalah R pangkat 2 per K dibagi 1 dikurang R pangkat 2 per N kurang K kurang 1. Nah, di mana R pangkat 2 itu koefisien determinan, N itu jumlah data atau kasus, K itu jumlah variabel.
Adapun langkah-langkah pengujian koefisien regresi dalam kriteria uji F, yang pertama, merumuskan hipotesis, yang kedua, menentukan tingkat signifikan, yang ketiga, menghitung F, yang keempat, menentukan tabel V, dan yang kelima, membandingkan F hitung dan F tabel. Yang selanjutnya yaitu uji koefisien regresi dengan kriteria uji T, di mana rumus T hitung yaitu BI dibagi SBI atau R pangkat N kurang K kurang 1 dibagi pangkat 1 dikurang R pangkat 2. Nah, di mana BI itu adalah koefisien regresi variabel 1, K itu jumlah variabel, dan SBI itu standar error variabel. Nah, langkah-langkah uji koefisien regresi dengan kriteria uji T yaitu sama dengan pada regresi koefisien kriteria uji F, sehingga T tabel lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil dari T tabel. Yang ketujuh yaitu apa arti analisis multivariat, apa arti dependent method, dan apa arti interdependent method. Analisis multivariat adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah yang banyak, di mana tujuannya adalah untuk mencari pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap suatu objek serentak. Terkait dependent metode adalah suatu metode analisis di mana variabel yang diidentifikasi sebagai variabel independen atau variabel terikat, di mana analisis ini berfungsi untuk memproduksi variabel menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Dan terkait interdependent metode adalah analisis yang melibatkan secara serentak dari semua variabel dalam satu kumpulan tanpa membedakan antara variabel bebas dan terikat. Terkait analisis ini berguna dalam memberikan makna terhadap sekelompok variabel atau membuat kelompok secara bersama-sama. Nah, jenis analisis interdependensi ini yaitu analisis faktor, kluster, korrespondan, dan skala multidimensional. Yang kedelapan, apa saja analisis yang termasuk dalam dependent metode dan independent metode. Nah, yang termasuk teknik dependent metode yang pertama regresi, yang kedua logistik, yang ketiga diskriminan, yang keempat konsonin, yang kelima konomikal, dan yang terakhir adalah MANOVA. Yang termasuk teknik independent metode yang pertama faktor, yang kedua kluster, yang ketiga korresponden, dan yang keempat adalah skala multidimensional. Yang kesembilan, apa arti model penelitian satu persamaan dan banyak persamaan atau persamaan tunggal dan persamaan simultan? Arti model penelitian satu persamaan adalah suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat produksi. Ini juga dapat diartikan sebagai usaha memproduksi perubahan pada suatu variabel yang membuat variabel lainnya berubah. Sedangkan modelan stimulan atau ganda memiliki lebih dari satu persamaan dengan masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Persamaan simultan terdapat dua jenis variabel, yaitu endogenous, yaitu nilai berubah dalam sistem model dan hitungan. Yang kedua exogenous, yaitu nilainya ditentukan di luar sistem model. Yang ke-10, apa bedanya antara analisis jalur, patch analysis, dan SEM, Standard Equation Modeling Equation? Nah, bedanya itu, analisis jalur adalah suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi ganda. Dalam literatur, analisis ini dikenal sebagai analisis lintas atau analisis lintasan. Nah, analisis jalur memungkinkan orang untuk melakukan analisis model yang lebih kompleks yang tak bisa dilakukan oleh regresi linear ganda. Ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui variabel intervening.
Analisis SEM atau Standard Equation Modeling Equation merupakan suatu metode analisis multivariat oleh data SEM, berbeda dari olah data regresi atau analisis jalur. Berbeda karena lebih rumit sebab dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Analisis SEM mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan antara variabel yang bersifat multi-path relationship. Itulah penjelasan tugas keempat statistik lanjutan dengan judul analisis korelasi dan regresi linear berganda. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan tugas keempat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.